Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiyatun Munawaroh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Kajian Ilmiah dalam 3 Sajak dari buku Puisi Biang Lala karya Abdul Wahid B.S. secara struktural semiotik. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu abstrak. Kajian ilmiah ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa makna sajak karya Abdul Wahid B.S. yang terdapat dalam buku sajak Biang Lala secara struktural semiotik. Objek yang saya gunakan yaitu 3 buah sajak yang berjudul Ketika 50 Tahun, Suara, dan Setiap Cinta. Dalam analisa ini saya menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dan teorinya menurut Michel Rivatere. Hal itu disebabkan karena asumsi dasar semiotik adalah kajian tentang tanda, di mana dalam memaknainya setiap orang akan berbeda sesuai dengan budaya, ideologi, pengalaman, dan sebagainya. Sedangkan kata kunci dalam jurnal ini yaitu analisis semiotik sajak dan Michel Rivatere. Selanjutnya yaitu pada bagian pendahuluan terdapat latar belakang. Pada latar belakang ini saya akan menjelaskan pengertian puisi menurut Waluyo. Jadi puisi yaitu suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. Sepanjang zaman, puisi selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini terjadi mengingat hakikatnya sebagai karya seni yang selalu terjadi tegangan antara konvensi dan pembahasan atau inovasi. Dengan adanya perubahan dan perkembangan tersebut, maka perlu adanya kegiatan mengkaji puisi atau sajak menggunakan analisis struktural dan semiotika. Semiotika sendiri adalah ilmu tentang tanda. Istilah tersebut berasal dari kata Yunani semelon yang berarti tanda. Lalu dalam memperoleh makna puisi, saya berpikir akan menggunakan teori Michel Rivatere. Dengan tahapan pembacaan puisi secara hermeneutik dan heuristik, tahapan menemukan ketidaklangsungan ekspresi pada puisi, berikut dengan matriks varian beserta hipogramnya, puisi akan lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, pada jurnal kali ini saya akan menganalisa sebuah puisi menggunakan teori Michel Rivatere. Setelah latar belakang, terdapat pula rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa makna yang terkandung dalam sajak Ketika 50 Tahun. Kemudian yang kedua, apa makna yang terkandung dalam sajak Suara. Dan yang ketiga, apa makna yang terkandung dalam sajak Setiap Cinta. Setelah rumusan masalah, kemudian terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu menjawab tentang rumusan-rumusan masalah yang ada. Yang pertama yaitu mengetahui makna yang terkandung dalam sajak Ketika 50 Tahun. Yang kedua, mengetahui makna yang terkandung dalam sajak Suara. Dan yang ketiga, mengetahui makna yang terkandung dalam sajak Setiap Cinta. Selanjutnya yaitu teori dan metode. Michel Rivatere mengemukakan bahwa ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam memahami dan memaknai puisi. Yang pertama yaitu pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Pembacaan heuristik disebut juga dengan parafrase, yaitu proses memparagrafkan atau menarasikan suatu puisi. Dalam pembacaan tersebut, sajak dibaca berdasarkan konvensi bahasa atau sistem bahasa sesuai dengan kedudukan bahasa sebagai sistem semiotik tingkat pertama. Kemudian pembacaan hermeneutik adalah pembacaan ulang dari awal sampai akhir dengan penafsiran atau pembacaan hermeneutik. Puisi menyatakan suatu gagasan secara tidak langsung, dengan kisaran atau metafora, ambiguitas, kontradiksi, dan pengorganisasian ruang teks atau tanda-tanda visual. Yang kedua yaitu ketidaklangsungan ekspresi. Ketidaklangsungan ekspresi menurut Michel Rivatere yakni yang pertama penggantian arti. Dalam penggantian arti ini, suatu kata atau kiasan berarti lain atau tidak menurut arti sesungguhnya. Bahasa atau kata-kata kiasan tersebut antara lain metafora, simile, personifikasi, metanomia, dan sinekdoche. Setelah penggantian arti, terdapat pula penyimpangan arti. Rivatere mengemukakan penyimpangan arti terjadi apabila sebuah sajak terdapat
Yang pertama, ambiguitas, yaitu memberi kesempatan kepada pembaca untuk memberikan arti sesuai dengan asosiasinya. Yang kedua yaitu terdapat kontradiksi atau ironi, yaitu salah satu cara menyampaikan maksud secara berlawanan atau berkebalikan. Dan yang ketiga yaitu nonsense, merupakan bentuk kata-kata yang secara linguistik tidak mempunyai arti sebab tidak terdapat dalam kosakata. Kemudian yang terakhir setelah penyimpangan arti yaitu penciptaan arti. Terjadi penciptaan arti apabila ruang teks berlaku sebagai prinsip pengorganisasian untuk tanda-tanda keluar dari hal-hal ketatabahasaan yang sesungguhnya secara linguistik tidak ada artinya. Penciptaan arti dapat terlihat dari simetri atau keseimbangan, rima, enjambment, persamaan posisi homologues. Selanjutnya yaitu matriks, model, dan varian. Untuk membuka sajak supaya dapat mudah dipahami, dalam konkretisasi puisi haruslah dicari matriks atau kata kuncinya terlebih dahulu. Kata-kata kuncinya adalah kata yang menjadi kunci penafsiran sajak yang dikonkretisasikan. Pada analisis kali ini, saya sendiri menggunakan 4 kata kunci, yaitu analisis, sajak, semiotik, dan misal rivatere. Kemudian yang terakhir yaitu hipogram. Rivatere mengemukakan bahwa hipogram adalah teks yang menjadi latar penciptaan teks lain atau sajak yang menjadi latar penciptaan sajak lain. Seringkali sebuah sajak baru mendapat makna hakikinya bila dijajarkan dengan sajak yang menjadi hipogramnya. Jadi sebuah puisi tidak dapat dilepaskan dari hubungan puisi sebelumnya. Selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Puisi pertama atau sajak pertama yang akan saya analisis maknanya yaitu puisi dengan judul Ketika 50 Tahun. Makna, menurut saya sajak tersebut menjelaskan tentang bagaimana kondisi kita maupun orang-orang yang kita sayang ketika berusia 50 tahun. Penulis menyebutkan bahwa ketika berusia 50, kita akan mencemaskan gigi kita yang semakin berkurang, kita akan merasakan rasa sakit pada persendian, dan detak jantung yang semakin tidak stabil. Penulis juga menyebutkan bahwa dia ingin menidurkan kepalanya yang penuh impian dan pertempuran di pangkuan yang maha lembut dan maha kuat dengan abadi. Dengan kata lain, kita akan merasakan lelah ketika berusia 50 sehingga kita ingin berada di dekat Tuhan untuk selamanya. Pada kalimat terakhir memiliki makna bahwa saat usia senja kita hanya akan sibuk dengan orang-orang yang kita sayang, hingga pada akhirnya kita hanya akan menjadi doa untuk mereka, atau kita akan meninggal dunia dan membuat mereka selalu mendoakan kita. Puisi yang kedua yaitu berjudul Suara. Maknanya sendiri menurut saya yaitu menceritakan tentang anugerah Tuhan yang berupa suara. Mungkin kita menganggap bahwa suara adalah sesuatu yang hanya berbunyi dan dapat didengar oleh semua orang. Namun pada sajak ini, suara memiliki makna lain, entah itu suara dalam politik, suara kesaksian seseorang, maupun suara kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam sajak tersebut, penulis menanyakan, dengan harga berapa kau akan membayar suaraku? Dan bagaimana jika suaramu menghilang? Namun pada baris selanjutnya terdapat kalimat, suara itu terbungkam oleh salam tempel di bibir sebelum mengucapkan salam. Kalimat tersebut memiliki makna bahwa suara itu, entah itu kebenaran, kesaksian, maupun suara dalam politik, telah terbungkam atau tidak akan terungkap oleh salam tempel di bibir yang berarti uang tutup mulut atau yang kita kenal sebagai suap sebelum sempat mengeluarkan sepatah kata pun. Puisi yang ketiga yaitu Setiap Cinta. Makna, menurut saya, sajak atau puisi yang berjudul Setiap Cinta tersebut berisi tentang perasaan cinta yang dimiliki dan dialami oleh semua orang. Penulis menyebutkan bahwa setiap rasa cinta pasti memiliki ujian. Namun, seorang pasangan harus saling melengkapi untuk melewati ujian tersebut. Seseorang dalam suatu hubungan tidak bisa hanya menimbulkan masalah dan menunggu penyelesaiannya dari sang pasangan. Beberapa hal harus dipikirkan bersama.
Mungkin dengan meninggi atau merendahkan ego agar bisa menyelesaikan ujian cinta yang mereka rasakan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah mempelajari tentang analisa struktural semiotik menurut teori Misal-Rivette dan mencoba mencari makna pada 3 sajak karya Abdul Wahid B.S., saya dapat menyimpulkan bahwa sajak-sajak karya beliau memiliki makna yang mendalam pada setiap kata yang tersusun rapi. Selain itu, ketiga sajak tersebut juga menggambarkan tentang sesuatu yang sering terjadi pada kehidupan saat ini, sehingga pesan yang terkandung pun mudah tersampaikan kepada pembaca. Kemudian mengenai alasan saya menggunakan teori Misal-Rivette adalah karena teori inilah yang paling tepat digunakan dalam sajak karena analisisnya mengarah pada pemberian makna sebuah karya sastra. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.